Halo, selamat datang yang baru join. Kita juga belum mulai di sini. Hai Faye. Semoga semua dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang bahagia, dalam kondisi penuh syukur. Eh, Mumpung ya gitu ini kita masih melihat matahari itu lumayan loh, terang benderang di luar. Udara juga kayaknya enak ya gitu karena cahaya matahari itu bikin bikin seger sih yang pasti ya gitu. Jadi kalau yang belum keluar, belum kena matahari, boleh loh nontonnya sambil sambil berjemur. Kalau aku tidak bisa berjemur ya, karena aku tidak kena matahari. Kena sih, tapi gelap. Hmm. Jadi hari ini saya mengundang namanya Miss Cikalunel. Wih. Aduh, sebenarnya kenapa sih ini filter gerak mulu? Tuh ini dari tadi ya, filter terus masalahnya. Ya Itu Tuhan apa ya. filter? Filternya Mohon otomatis maaf, pindah-pindah. mohon maaf. Nggak tahu mencet. Halo Ferdian Leon. Hari ini kita Jadi sebenarnya mau ngobrol-ngobrol santai aja ya. santai, Santai aja kita. sharing-sharing. Kita cuma berbagi semangat, berbagi hal positif aja. Siapa Yes. tahu bisa saling menginspirasi, bisa saling belajar, eh, memotivasi juga. Jadi biar kita tetap, ini mumpung masih pagi kan, kita tetap menghadapi sampai malam, sampai besok-besok kita dalam keadaan yang optimis. Yes. Harus dong. Hmm? Tuh. Halo Jessica Kawet, ini sepupu saya juga. Oh, nama Selamat aku juga datang. Jessica. Sama-sama Jessica, halo. Oh iya, sama-sama Jessica ya depannya ya? Iya, kalau Cika kan nama panggung, ya kan? Oh, baiklah. Jadi sedikit perkenalan dong. Nih, Kak Cika ini aku kenalnya karena anakku belajar nyanyi dengan beliau. Coba sedikit Saya perkenalan. sedikit perkenalan ya. Apa yang mau dikenalin ya? Bingung. Halo semua. Eh, Oh, jangan jangan ngomongin umur. aduh umur lagi. Aku kayak 17 nggak ya? 17 Namaku jalan, Cika, 17 jalan. dia 17 jalan lebih. Namaku Cika, umurnya sekarang 33 tahun. Eh, Pekerjaan mengajar vokal dan musik juga, aktif di beberapa paduan suara, melatih di beberapa paduan suara juga. Lalu apalagi ya, kalau sampai sekarang sih masak ya, karena karena memang maksudnya gini, pokoknya semenjak pandemi tahun yang lalu kan juga agak susah latihan. Terus Hmm, kita kalau mau ke online tuh nggak semuanya bisa online. betul. Apalagi kalau memang paduan suaranya isinya mungkin yang sudah berumur ya, kan memang agak sulit gitu. Mereka juga untuk mengaplikasikan kayak Zoom gitu, kadang-kadang suka agak sulit juga. Ya berumur tuh bukan yang ini banget ya, maksudnya kalau yang 40, 50 masih bisa gitu. Itu pun sebetulnya ada kendala juga. Banyaklah kendala kalau kita mau latihan online gitu. Banyak sih ya, antara sinyal, antara kepencet apa gitu kan, terus nggak di mute lah, apalah ini, pokoknya banyak lah kendalanya gitu. Tapi sepertinya sih setahun ini sepertinya semua orang tuh pasti sudah bisa menyesuaikan ya. Mau belajar online, mau les online, semuanya udah mulai bisa menyesuaikan diri gitu sebetulnya. Cuman memang Itu kebanyakan orang-orang tuh kalau latihan kan, aduh susah ya, apa lebih seneng kalau kita ketemu, ya iyalah semua juga pasti kan lebih enak ketemu ya gitu. iya, Gitu. Cuman kan memang segala perubahan tuh memang kita harus lebih cepat menyesuaikan diri aja sih gitu. intinya kita Gitu. harus beradaptasi. Ya, gitu.
Karena kan Ya, kalau kita nggak beradaptasi terus-terusan kayak gitu, yang ada ngapain coba? Cuman ngeluh kan, gitu. Aduh ini ngeluh, susah, aduh ini susah. pusing sendiri, Iya gitu. Ya pusing udah, sendiri, stres iya sendiri. kan? Ya contoh kayak ini deh, kayak papaku kan papaku kan baru lulus nih, umur 80 tahun loh guys. Ini buat inspirasi teman-teman. Wow, Jadi papaku tuh umur 76 kemarin memutuskan ambil kuliah lagi S1 hukum. Bayangin, S1-nya hukum loh. Itu tuh aku aja wow, yang aku aja yang punya basic kuliah di hukum aja tuh ya. Dulu waktu kuliah hukum aja tuh rasanya kayak OMG gitu kan ya. Apalagi si papa tuh kan 76 tahun kuliah hukum gitu. Itu luar biasa. Nah, cuman memang karena ada gap umur ya, jadi memang masalahnya karena nggak bisa menyesuaikan diri dengan teknologi aja sebetulnya. hmm. Gitu. Karena kan gapnya kan Tapi jauh ya. tapi lulus ya, tapi Ya lulus baru ya. baru lulus cum laude kemarin. Wow, tuh, itu menunjukkan udah berumur di atas kepala 7 aja masih punya semangat belajar, masih punya semangat Iya, untuk berkembang. iya Itu kan? harusnya jadi inspirasi buat kita semua ya gitu. Jadi apapun yang terjadi di sekitar kita, mau itu kondisi kayak sekarang, mau itu kondisi baik-baik aja sebelumnya, tapi semangat itu nggak boleh pudar. Iya, benar. Malah dengan keadaan sekarang kita beradaptasi, kita punya waktu lebih banyak untuk berpikir nih, untuk mempersiapkan diri, kita harus ngapain nih? Apa yang membuat kita bisa menjadi semakin lebih baik setiap harinya. Betul. Apapun sih, kegiatan apapun sih. Dan sebenarnya lebih ke gimana ya? Menikmati. Bersyukur, Ya, menikmati sih. Kadang-kadang gini Mas, menikmati, hmm, kita tuh kayak, ah udahlah gini aja daripada nggak ada kerjaan. Tapi sebetulnya dia nggak pengen gitu. Kan jadi lain cerita juga ya. hmm, Kan ada juga loh yang kayak gitu. Ah udahlah daripada nggak ada kerjaan, gue gini aja deh. Gitu. Tapi sebetulnya dia nggak penuh sukacita untuk melakukan itu gitu. Itu sama aja bohong ya. sebetulnya. Ya, Gitu. kalau misalnya kemarin ada yang ikutan yang minggu lalu, ya intinya memang segala sesuatu itu harus kita mulai dari hati. Segala sesuatu itu harus kita mulai dengan Ya, bersyukur. betul. Betul Bersyukur, banget sih. lalu kita mulai menikmati. Kalau kita nggak bisa menikmati yang kita kerjakan, gitu, mau itu cuma sekedar beresin tempat tidur ataupun menyapu, ya tetap aja yang kita kerjakan hampir bisa dibilang sia-sia ya. Kalau kita berpikir kita mau, aduh ini gimana dong, ini gini susah nih, aduh ini ya. Iya Makanya kan? Kayak yang perlu beres-beres rumah dilakukan, aja. Kayak kita iya beres-beres betul, rumah aja. Aduh, kotor lagi, kotor lagi. Ya namanya juga rumah ya. Gimana dong? Kan ada penghuninya. iya. Kalau kalau mau bersih pastikan semua, Ah, di rap. Kasur di rap ya kan. Jadi nggak usah pusing. nggak usah dilipat-lipat, nggak usah di. Oh, oh, nggak usah. Jadi memang dari situ diawali dengan bersyukur, memang kita bisa memulai segala sesuatu dengan lebih baik. Iya. Nggak susah kok bersyukur itu. Gitu. Awalnya kita mau minum air, mau kita buka mata baru bangun tidur, ngelihat ya kalau yang udah berpasangan ya ngelihat pasangan di sebelah gitu. Kalau yang belum berpasangan, punten belum berpasangan, akan Lihat ada guling. waktunya. Nah, Lihat guling. guling juga boleh. Sama. Ini guling enak banget gitu. Kalau kita memulai hari kita dengan bersyukur apapun keadaan kita ya, kalau kita pun sedang sakit atau sedang tetap dari mulai kita bangun tidur bersyukur. Bersyukur masih bisa nafas, bersyukur masih bisa melihat sekeliling, apalagi kalau bisa ngelihat alam sekitar, ngelihat wah itu harus bersyukur. Bersyukur kita masih dikasih waktu, dikasih kehidupan, apapun kondisinya. Iya, benar. Dari situ barulah kita mulai bagaimana cara bisa menikmati hidup kita.
apa yang bisa tips-tips apa, atau tiap orang pasti beda-beda ya Kak Cika ya gitu. Ada yang Beda-beda. eh, beda-beda, ada yang biar dia hidup tuh jadi lebih nikmat, bangun tidur dia harus nyari kopi, nyari rokok, itu baru ke bangun tidur Benar-benar. nikmat. Halo Kak Tiana, apa kabar? Semoga sehat. Jadi kalau kita Hmm, bisa memulai itu dengan menikmati, beda-beda. Nah, kebetulan nih, Kak Cika ya, denger-dengar sempat ngobrol-ngobrol sebelumnya gitu. Kak Cika juga menyanyi itu udah kayak udah di dalam DNA-nya Kak Cika kayaknya ya. Kalau bisa tidur sambil nyanyi deh kayaknya. aduh udah capek deh otaknya. Jadi gimana kalau misalnya Kak Cika deh, misalnya apakah, kan kita temanya nih bersyukur dengan nyanyian hati. Ya, Nah, kira-kira Kak Cika bisa nggak sedikit memberikan penjelasan versi Kak Cika nih, gimana tuh maksudnya? gini, sebelum ke situ ya, aku mau sharing sesuatu sih yang aku alamin ya. Eh, mungkin kalau sebagian orang, eh, ah kan kamu mah tinggal nyanyi doang, gitu. Apa-apa tuh kan pasti, ah Cika mah kan tinggal nyanyi doang, kamu mah kan udah jago, kamu kan udah begini, kamu kan udah begitu. Sebetulnya untuk kehidupan seorang penyanyi atau pelatih itu ya, aku tuh ngerasa hmm, sebetulnya ada stresnya juga loh mas. Karena kita tuh sebagai seorang pelaku seni itu kan pasti punya idealisme ya, bener gak sih? Kita tuh punya Betul kepengen sekali, nih, kita punya betul sekali. idealisme. Ternyata, Banget. ternyata itu tuh sebetulnya ada hal-hal yang mungkin tidak bisa terlaksana gitu ya. Mungkin kita kayak cuma lip service, oh ya udah nggak apa-apa. Tapi ini tuh nggak bisa, tapi ya udah nggak apa-apa. Tapi ternyata itu lip service mas. Dan ternyata masuknya kemana? Ternyata ke hati kita gitu loh. Dan itu tuh Hmm, terus menumpuk gitu. Jadi ya gitu yang aku tadi bilang, seorang penyanyi itu apapun lah, mau penyanyi, mau pelukis, mau apa, pasti kita punya idealisme. Dan itu idealisme yang tidak tercapai itu ternyata itu tuh menumpuk lama sekali gitu loh. Lama banget tertumpuk. Terus udah gitu aku tuh tahun 2019, iya tahun 2019 aku inget banget itu aku tuh sakit. hmm, Sakitnya itu sebetulnya bukan mah, tapi ternyata ke pencernaan, namanya itu IBS. Aku lupa namanya apa. Apa kepanjangannya aku lupa itu apa. Ternyata itu tuh iritasi usus. Lalu aku tuh akhirnya ke dokter. Ke dokter terus dokter bilang, jadi ini tuh sebetulnya penyakit yang tertumpuk karena stres bertahun-tahun. Kan aku kayak, aku tuh nggak ngerasa, aku tuh happy loh nyanyi, ngerti gak sih? Kayak, ya tadi yang Mas Tony bilang, nyanyi itu kayaknya sudah mendarah daging, iya betul gitu. Aku tuh ketika nyanyi tuh menemukan sesuatu yang, pokoknya ketika aku ada masalah, aku nyanyi tuh kayak, oh gue happy gitu. Tapi hmm, ternyata tidak segampang itu ternyata, pada kenyataannya tidak segampang itu kebahagiaannya gitu loh, nggak nyanyi langsung bahagia, ternyata tidak gitu, ada kesadaran itu. Terus aku mesti gimana dok? Ya kata dokternya gini, ya masa saya harus bilang kamu jangan stres, emang siapa saya katanya gitu. Yang bisa mengontrol tuh hanya kamu sendiri kata dia gitu kan. Tapi ternyata itu tuh pengobatannya cukup lama. Mungkin kalau Mas Tony tahu, aku dulu kan sempat badannya gede banget ya, gendut banget itu sampai hmm, 73 kilo, sampai akhirnya turun sampai sekarang 60 kilo. Itu bukan karena stres ya teman-teman, tapi itu memang memperbaiki pola makan untuk lebih baik gitu. Ternyata Mas Tony tidak cukup loh itu. Ternyata itu tidak cukup. Ternyata uh, aku tidak bahagia juga dengan itu. Gitu. hmm, Apa namanya? Kan biasanya orang oh udahlah udah ke dokter udah berobat tenang gitu ya. Ternyata tidak juga. Sampai akhirnya aku terus gitu ya, terus apa nih yang salah gitu. Uh, oh ternyata memang hati aku memang belum bahagia gitu. hmm, Hatiku tuh belum bahagia sehingga selama pengobatan itu juga
Aduh mas, kebayang gak sih tiap hari mikirin besok pup gue gimana? Kebayang gak sih? Penting gak sih sebenarnya? Ya nggak penting Sebenarnya sih, nggak penting, nggak tapi penting kan? kepikiran. Iya tapi buat aku tuh kepikiran gitu loh. Maksudnya, aduh besok pup aku mencret nggak ya? Atau aku besok pupnya kayak gimana ya? Kayak dan itu terus berbulan-bulan, eh, berbulan-bulan. Even aku udah minum obat loh. Kan sebenarnya apa ya? Berarti aku selama ini juga setelah ke dokter juga ternyata, oh aku nggak tenang gitu loh. Karena masih terus gitu kan. Kita tuh kayak ketika menemukan sebuah masalah tuh nggak mau lepasin itu gitu loh mas. Kita nggak mau lepasin masalah Hmm. itu gitu. Tapi kita malah, jadi gitu yang tadi aku bilang lip service, oh iya nggak apa-apa, berusaha untuk nggak apa-apa. Padahal sebenarnya ketika kita berusaha untuk nggak apa-apa, ternyata itu tuh semakin menumpuk ternyata. Semakin kita Semakin pikirin, kesimpen. iya, terus kita akan terus ada di masalah itu gitu. Sampai akhirnya aku ikut sebuah komunitas itu, yang ada meditasinya. Ternyata aku menemukan, oh gini toh, oh ternyata aku selama ini memang hatiku tuh nggak bersuka cita ternyata gitu. uh, Even jadi sebenarnya yang mau aku kirimin, mau aku poinnya adalah gini, kita tuh nggak sadar kalau seringkali kita tuh hanya ngomong gue bahagia kok, gue seneng kok, tapi sebetulnya coba deh kita renungin lagi Itu ya, di sini atau di sini? ya ininya beda gitu, Iya. gitu mas. Jadi uh, aku cukup berproses selama pandemi ini tuh mungkin hampir 2 tahun untuk kayak, aku nggak bilang sekarang aku relief, aku bahagia banget gitu, enggak gitu, tapi lebih ke arah ada kesadaran aku ada perubahan. Nah itu tuh penting teman-teman, penting banget ada kesadaran itu. Jadi perubahan itu walaupun cuma sedikit banget, tapi kita tuh harus ada kesadaran itu gitu. Nah ketika Setuju kita banget. ada kesadaran, iya kan, ketika kita ada kesadaran itu tuh, aduh rasanya tuh, aduh bersyukur banget Tuhan gitu, nggak apa-apa kok, cuma ini doang, nggak apa-apa gitu. Itu sih, sebelum kita ke janjian hati ya, aku mau sharing itu sih, karena itu yang Iya. memang itu tuh kayak titik, titik, aku usia 30 tahun aku sakit, kayak ngerasa gimana sih mas, kayak ngerti gak sih, aduh 30 tahun kok gue udah sakitan kayak gini, itu aku stres banget loh, Iya, kayak kayaknya sakitnya nggak jelas iya banget gitu gitu, kayak. iya kan. Terus dengan kata dokter, dokter bilang ini tuh stres yang menumpuk, itu tuh kayak makin, gue stres apa ya Makin gitu pusing. kan. Iya gitu, kayak makin, aku tuh setiap hari ngajar, which is aku ngajar nyanyi. Nyanyi itu kayak aku tuh seneng banget nyanyi gitu kan. Aku seneng gitu, kok bisa gitu loh, stres apa gitu, aku kayak, ngerti kan maksudnya. Aku ngerasa aku tidak merasa Iya, stres gitu gitu. Dan kebanyakan orang-orang tuh tidak pernah merasakan stres itu loh, kebanyakan ya, kebanyakan nggak sadar bahwa bukan tubuhnya yang dia stres. kan. Nah, kayak yang minggu lalu Ya, aku bahas di sini kan gitu. yes, Karena kita tidak terbiasa untuk mengenal tubuh kita, mendengarkan tubuh kita, iya, mendengarkan, kita tuh terbiasa cuma mendengarkan pikiran kita. betul sekali. Hati kita di lemari, tubuh kita ditaruh di luar. Yes, otak kita di sini. Nah, alhasil tubuhnya udah kepanasan, hatinya masih kedinginan karena dalam Yes, kulkas. bener banget sih. Otaknya nggak sadar karena otaknya lagi gitu, ah enggak, baik-baik aja kok, enggak gitu. Karena ya itu tidak belajar untuk kita, ya kalau bahasa kemarin sih, kita belajar ngajak ngobrol deh sama badan gitu, sama tubuh kita, sama hati kita, sama semua itu kita ajak ngobrol, kita mensinergikan kembali. Pada saat itu tercapai, ya seperti yang Kak Cika alamin ya, gitu. Mulai menyadari itu, mulai bisa mensyukuri hal paling kecil. Yes, Pada saat kita mulai bisa mensyukuri hal paling kecil, paling simple yang ada di sekitar kita atau yang kita alamin, itu udah kayak boost buat, ya mau itu immunity, buat healing sel di tubuh kita, itu udah jadi boost. Dan itu yang utama. iya, ya bener banget. Tuh, kata Kadita, denial. Ya, Oh, ya, Diraya. betul.
betul Heeh. itu. Sebetulnya hebatnya gini mas, kita tuh nggak aware dengan badan kita, padahal sebenarnya mereka ngasih sinyal sebetulnya. Iya banget. Cuman kita nggak aware. Nah kita denial, yang denial siapa? Otak. Uh, Padahal Sebenarnya tubuh kita badan udah ngasih badan tuh tahu. nggak berhenti gitu kan. Iya, gitu. Otaknya memang kita tuh terlalu kuat karena memang dari kecil kita belajar pasti kan menggunakan otak. Hanya otak, 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 otak gitu. Kita nggak pernah dari kecil tuh. Coba deh yang teman-teman yang di sini pernah nggak sih kayak coba belajar dari hati misalkan. Coba baca matematikanya, coba dihitungnya pakai hati. Pernah nggak? Kan nggak pernah Kayak ya kan? kayak ngitung pakai hati kok mah cerita. Nah kan gimana? Nggak pernah kan? Nggak pernah kan? Iya. Maksudnya iya kan? Gini loh, kayak misalkan gini, kita belajar, misalkan kita mau menghafal, katakanlah misalkan mau menghafal IPA. Sebenarnya kita menghafal IPA itu otak atau hatinya? Otak kan? Tapi kita nggak gini loh, nggak gini dari hatinya. Udah, yuk, yuk kita belajar yuk. Tapi lebih paksaan otak kan, bukan karena hati kita yang mau loh. Itu kan dua hal yang berbeda. Kayak gitulah, itu contoh-contoh simpelnya. Nah, dari kecil kita terbiasa pakai otak. Jadi, kita tuh sering banget mengabaikan hal-hal itu gitu. Contoh deh, misalkan gini, pernah nih, ini tua teman-teman ya, pernah nggak gini? Uh, Apa ya, misalkan, oh gini, aduh, harus jam 12, aku harus pergi. Tapi kenapa ya kok rasanya gue males banget pengen pergi? Atau ada yang ngasih tahu kayak, bukan yang ngasih tahu, ada rasa kayak, aduh kayaknya mending gue nggak usah pergi deh. Pernah nggak ngalamin gitu? Tapi otaknya, tapi kan nggak bisa, gue kan mesti gini. Oke, pergilah. Yeah. Ternyata kita pergi, ternyata ban bocor, misalkan gitu. Atau apapun Dompet lah. ketinggalan. Nah, apapun. Kayak, aduh ini HP nggak kebawa, misalkan. Misalkan ya, pernah nggak ngalamin kayak gitu? Sebetulnya itu siapa yang ngingetin kita? Padahal udah diingetin nih. Iya, Sebenarnya udah ada loh ngingetin gitu kan. ada loh itu yang ngingetin. Dan itu bukan ini loh. Karena kan ininya, aduh nggak bisa, gue harus pergi, gue harus ketemu orang itu. Karena ini penting buat gue, buat diri gue itu penting gitu. Tapi ada yang ngingetin gitu. Nah, Bukan superstitious ya, bukan sesuatu yang bukan dong. Itu kan bukan, nggak ada hal itu, superstitious ya di situ. itu kan sebenarnya hati kita tuh udah kasih tahu sebenarnya. Makanya dari dulu Betul banget. ada kayak apa ya? Mungkin kalau dari dulu ada istilah gini, suara hati. Which aku dulu nggak ngerti itu apa sih gitu. Apa sih suara hati? Kita nggak bisa denger kok gitu. Tapi dia ngingetinnya tuh mungkin dia bicara itu mungkin bisa dari tubuh kita, bisa dari apa gitu. Kayak aku waktu itu pernah gini, tahu kan gantungan baju yang dari kayu? Gantungan baju tapi dari kayu. Nah, yeah. Itu tuh jatuh dan ternyata kayu kebuka, ada pakunya. Aku tuh lihat loh mas, bener-bener lihat. Terus aku tuh gini, jatuh. Udahlah, besok aja gitu. Tapi sebetulnya udah ada yang ngingetin, ambil nggak ya? Ambil. Udahlah besok aja gitu. Tahu nggak besok paginya, aku ke tempat yang sama, kaki aku luka karena paku itu. Itu simpel banget gitu. Iya kan? Coba deh, teman-teman yang di sini coba inget-inget deh, pernah nggak ada momen-momen yang kayak gitu? Kita tuh sering banget loh mengabaikan hal-hal dari yang kecil kayak gitu. Sering banget gitu. Jadi dan semakin sering kita mengabaikan, kita akan semakin ya lost di sini doang ya gitu. Ya pasti semuanya ya mau gimana kita mau dengerin tubuh kita gitu loh. Karena kan di sininya terlalu kuat gitu, terlalu mendominasi gitu otaknya. Pada saat otaknya melemah, kita ego banget kan sebagai manusia kan gitu. Banget. Jadi apa sih? Gue bisa kok, gue tahu kok ada itu di situ. Pasti kan lebih gitu kita. Secara nggak sadar mungkin ya ada teman-teman yang enggak, gue nggak kayak gitu. Hahaha. Anda tidak mungkin begitu. Dan pada saat otak kita melemah atau kita banyak input yang membuat kita jadi ya entah itu parno, entah itu gimana,
malah itu karena terlalu dominan, dia akan membuat kita jadi makin lemah secara hati, secara fisik. Ya, betul sekali. Memang betul kita harus mendengarkan tubuh kita sendiri. Itu betul sih. Gak cuma tubuh ya, tubuh fisik, hati. Kan kita kan hidup gak cuma otak. Ya. Betul. Ya kita sadar, kita kan nggak, bukan berarti kita nggak butuh otak ya, nanti dongok loh. Tapi kita kan mesti, iya dong, semua kan mesti apa ya, mesti harmoni. Seperti kayak lagu kan ada harmoninya gitu. Semuanya seiring gitu, ada harmoninya semua gitu. Gitu sih. Jadi Gitu, bisa dibilang bisa dibilang oh iya sharingnya. Menuju ke karena ada kesadaran itu ya gitu. Iya, jadi bisa dibilang sebenarnya kenapa kenapa nyanyian hati? Karena sebenarnya kita sedang mengharmonisasi ya baik pikiran, tubuh, hati. Ya, betul betul. Jadi Sebetulnya gini, dalam bernyanyi ini ya, dalam bernyanyi itu aku juga kayak butuh kesadaran cukup lama gitu. Ternyata nyanyi itu connection antara otak, hati, dan badan itu penting sekali gitu. Karena gini, kita sebagai seorang penyanyi itu tugasnya adalah menyampaikan sebuah pesan. Betul dong. Jadi kita nyanyi, kadang-kadang orang, lu nyanyi apaan sih, gue nggak ngerti. Sebetulnya kita nggak perlu ngerti bahasanya kok. Tapi rasa yang disampaikan oleh si penyanyi itu terhadap penonton, itu nyampe atau enggak. Poinnya kan sebetulnya itu. Kita nggak usah ngomong adu teknik deh. Teknik mah nggak kelar-kelar. Ya kan, pejago-jago kan, teknik tuh nggak kelar gitu. Pasti, oh si ini lebih jago. Kita kan pasti gitu ya. Pasti kan mikirnya, oh si ini lebih jago, si ini lebih jago gitu. Tapi kan bukan itu. Intinya, how to deliver message-nya gitu. Nyampe nggak sih gitu. Misalkan contoh, misalkan lagunya lagu bahasa Jerman, tapi isinya lagunya tentang patah hati. Lah terus penontonnya kayak hehehe, berarti kan nggak nyampe dong. Ya penontonnya kan? joget-joget, penontonnya joget-joget gitu. Nah iya, jadi memang betul gitu harmoni antara otak, hati, dan tubuh kita. Sebetulnya tidak cuma bernyanyi sih. Karena kita lagi bahas nyanyian dari hati, jadi mungkin lebih ke nyanyi ya spesifik. Semua Lebih hal ke nyanyi. betul. Betul. Semua hal. Dan cuman untuk dinyanyi sendiri ya seperti itu, yang kesadaran yang aku dapat sih seperti itu gitu mas. Dan kayaknya kalau yang aku tangkap dari situ sebenarnya kalau misalnya kita mau nyambungin pada saat kita bisa menyatukan pikiran, tubuh, dan hati kita dalam bernyanyi, kita otomatis akan memancarkan vibrasi. Vibrasi itu yang akan kena ke sekitar kita, baik itu orang lain maupun itu makhluk hidup lain di sekitar kita, ataupun ya alam semesta ini. Ya, betul. Pada saat kita memvibrasikan sesuatu yang buruk, sekitar kita juga akan jadi buruk, akan jadi negatif. Pada saat kita memvibrasikan baik, memvibrasikan nyanyian-nyanyian yang indah, itu juga akan membuat, ya bukan cuma kita ya, jelas kalau kita habis nyanyi senang, itu lagu nyanyi yang bagus, kita senang, kita juga tapi alam sekitar kita juga akan merasakan, orang-orang di dekat kita juga akan merasakan bahwa kita menyampaikan vibrasi kita tuh menyampaikan sesuatu yang baik buat tubuh mereka juga. Yes, betul banget. Pasti kita bisa rasa kok. Nggak mungkin nggak bisa. Iya. Pasti kita bisa rasa. Apa ya? Halo Aca, apa kabar Aca? Aku sampai nggak lihat-lihat tuh ke bawah. Keseruan ngobrol. Iya. Jadi sekarang tuh apa ya? Ya kalau aku pribadi sih sekarang kayak untuk nyanyi tuh aku juga nggak mau nge-push. Misalkan muridku gitu ya. Untuk kita tuh nggak apa-apa lagi kalau nggak perfect, gitu lah. Maksudnya semua. Jadi proses belajar itu kan ya masa sekarang gini. Oh gue udah jago nih. Nah terus emang 20 tahun ke depan apakah kita masih jago? Jatuh. Kan Aduh. Sampai jatuh. Iya. Kita enggak gitu loh. Maksudnya enggak apa-apa kita enggak jadi yang terbaik gitu. Maksudnya
bukan itu gitu. Yang penting tuh tadi gitu, ya betul vibrasinya nyampe gitu. Oh terus ini aku mau sharing gini, aku ingat dulu kalau nyanyi ya, kalau aku nyanyi dulu, ketika aku mau maju nih nyanyi solo, aku tuh selalu gini, oh gue harus kasih yang terbaik nih. Nggak usah susah-susah deh, nggak usah di depan, maksudnya nggak usah yang event yang profesional deh. Misalkan katakanlah misalkan pelayanan deh gitu, pelayanan misalkan di gereja gitu ya, aku nyanyi solo gitu ya. Ada rasa, oh gue the best di sini. Gue harus kasih yang terbaik nih buat Tuhan. Ternyata apa kenyataan? Begitu aku naik ke atas mimbar, aku salah loh. Bayangin seorang aku yang nyanyi bertahun-tahun di Mazmur, sampai itu bener-bener, itu kan lagunya langgam Jawa. Tapi terus aku ngarang, karena aku nggak nemuin nadanya pas di saat di atas itu. Gitu. Berarti kan ada sesuatu yang apa ya, kita tuh terlalu, oh gue harus kasih yang terbaik. Nah itu tuh jelek banget itu. Ya itu jelek. Itu tuh di sini. Yes, itu jelek banget. Dan halo Mas Gali. Wah. Mas kenapa di aku kok nggak ada nama yang muncul? Sedih banget sih. Nah lo nggak tahu. Ya udahlah. Pokoknya dengerin aja Mas ya. Mas Gali ini yang akan aku ajak live nanti Selasa depan nih, tentang vibrasi. Oh iya halo Mas Gali. Jadi ketika ada rasa, bukan ada rasa, ada kita tuh kayak, oh gue mesti bener nih, gue mesti terbaik nih, gitu. Kasih yang terbaik buat Tuhan. Even itu buat Tuhan loh Mas, jangan salah. Even itu buat Tuhan, berarti itu kita sudah banyak maunya. Ya kan? Kita mau. Karena lagi-lagi di sini. Yes. Bukan ini buat. Yeah. Saya mau bernyanyi buat Tuhan. Aku harus tampil yang terbaik buat Tuhan, beda. Itu beda banget. Even gini, misalkan kita bilang gini, aku kan di sini pokoknya cuma mau ngasih buat Tuhan aja. Nah, yang harus benar-benar disadari itu dari hatinya atau dari sininya. Apakah selama mengerjakan itu ada keegoisan, ada kekesalan? Ada loh, jangan salah loh. Kita mau ngasih buat Tuhan aja kadang-kadang lika-likunya banyak sekali kan. Banyak banget gitu. Itu buat Tuhan, kebayang buat diri sendiri. Kebayang buat orang di sekitar kita ya. Gitu. Jadi semuanya harus sinkron, benar-benar harus harmonize gitu semuanya. Dan itu ya lagi-lagi sih otak tuh benar-benar sangat mendominasi gitu. Itu sih. Itu sih kan. Ya ini aku jadi ya kalau disambung-sambungin ya memang ya balik lagi ke vibrasi ya gitu. Vibrasi kita itu kalau kitanya belum bisa sinkron, vibrasinya juga rada-rada ada yang meleset dikit nih gitu. Akhirnya entah pada saat kita nyanyi suaranya mendadak hilang gitu, atau tiba-tiba kok keseleo gitu kan, keseleo, atau misalnya karena sibuk mikirin berikutnya gue pengen teknik yang kayak gini ya, taunya nyasar gitu, hingga mana gitu kan gitu. Dan itu sebenarnya kalau kita mau aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya sama gitu, itu nggak ada bedanya sebenarnya Kak Cika ya gitu. Kalau kita juga dalam kehidupan sehari-hari terlalu ini aja terus yang wah gue pengen gini, gue pengen gitu, gue pengen gini, atau misalnya pada saat kita lagi sakit nih, gue pengen sembuh, tapi itu bukan yang membawa hati kita dulu tenang, bahagia dulu, bersemangat dulu. Tapi gue pengen sembuh, tapi gue takut mati, sembuh ya. Ya itu kan sama yang kayak tadi aku kan, yang udah ke dokter. Oh udah nih gue udah tenang nih ke dokter, tapi kan perjalanannya nggak segampang itu Pulgoso. Iya. Ininya terus jadi. Aduh. Padahal gitu. Dan kenapa aku mengangkat tema ini juga karena aku berpikir itu tuh sesuatu yang semua orang bisa lakukan ya Kak Cika ya. Tidak perlu harus dia jago nyanyi. Dia bersiul atau humming aja, bersenandung aja itu udah bentuk
Iya, iya, nyanyian iya. hati sebenarnya kan gitu. Iya. Oh, Dan ini pada saat kita, soal bersiul ya, soal bersiul nih ya. hmm, Hmm. Papaku tuh kalau nyanyi fals, bayangin. Kalau nyanyi fals, tapi dia pinter banget main harmonika. Satu, pinter banget harmonika. Harmonikanya tuh yang bisa 3 suara gitu loh mas, bukan yang cuma tat 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 gitu, enggak. Yang harmoni, ngerti gak sih? Yang harmoni dia iya bisa iya jago iya, banget. Terus yang kedua, siulnya dia nggak fals. begitu nyanyi fals tapi siu bener gitu. Iya, tapi tuh dia tuh bisa gini loh, dia bisa main soliter ya, bisa main soliter di komputer, terus dia sambil siul-siul yang tidak fals, which is berarti kan dia kayak gue happy nih main soliter tiap hari, tapi sambil siul gitu kan. Ya, ya itu gitu loh maksudku. Jadi teman-teman tidak perlu oh, nyanyi tuh harus gini, enggak gitu loh. Musik itu macam-macam, bisa siul ya bisa harmonika, which is kan harmonika Hmm, aku aja main harmonika fals nggak bisa. susah Itu loh, itu bener-bener susah loh. itu susah. Niup satu tuh yang bunyi berapa tau gak sih kayak, tapi si papaku tuh bisa ngeluarin harmoni 3 suara dengan melodi yang jelas gitu. Gitu. Jadi sebetulnya kan gak usah pikir-pikir yang terlalu gimana ya gitu. Nyanyinya fals padahal. Catatan ya, nyanyinya fals. Nggak masalah. Iya, justru gak Sebenarnya masalah. mau asal kita menyanyi dari hati, Dari membuat hati. kita menjadi lebih baik, Yes. kenapa tidak? Ya, betul Jadi banget. buat yang, dan itu akan membantu loh. Percaya atau enggak, kalau kita dalam kondisi yang sedang nggak enak atau apalagi kondisi sakit ya, kita mencoba untuk bernyanyi, rasain deh bedanya. Setelah kita bernyanyi, Ada. pasti ada bedanya rasa gitu. Wah lebih enak, Ya. walaupun mungkin cuma sekedar, bahkan kalau misalnya apalagi kalau sekarang tuh kan orang banyak yang sesak napas sih, boro-boro mau nyanyi, narik napas juga susah gitu kan. Tapi pada saat mereka picturing, mereka membayangkan mereka sedang bernyanyi, mereka sedang menikmati lagu, vibrasi itu tuh akan berjalan juga ke seluruh sel-sel tubuhnya. Sel-sel Betul. tubuhnya juga akan merasakan itu. Gitu. Ya, dan Tuh, ini nggak apa nih? perlu apa? Aku mah nggak bisa nyanyi. Oh, ini dari Jessica Kawet. Nah, papanya nggak balance di cakra tenggorokan, over up. Wah, itu dari orang yang mengerti. Terima kasih. Kalau apa namanya, jadi sebetulnya tidak menjadi masalah. Mau 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 bisa nyanyi mau enggak, pokoknya suasana apapun ya kalau teman-teman ngerasain ya udah. Emang siapa sih yang mau menilai? Kan nggak lagi perform. Bawa happy aja. Yang penting ini happy. Iya, bawa happy Ya kan? aja. Yang penting yang di sini, enggak, yang di sini happy. Aku tuh ya mas ya sampai kayak ada yang, ayo Cika karaoke karaoke. Aku sampai gini, makasih. Aku tuh pengen ngajakin karaoke kamu. Ah seneng ya kalau ada yang bisa nyanyi. Makasih, saya sudah setiap hari nyanyi. Saya nggak mau karaoke lelah. Sampai kayak gitu maksudnya. Maksudnya gimana ya? Kayak ya emang rasanya udah gak kepengen karaoke gila kayak udah terus kayak menurut aku ya karaoke itu kayak buat aku pribadi nggak tahu kalau buat teman-teman ya karaoke itu menurut aku seperti happy apa ya happy yang sesaat ngerti gak sih buat aku Iya, iya. jadi mungkin karena aku emang sehari-harinya sudah ngajar nyanyi gitu ya memang karaoke happy kok aku tidak ini kok happy apalagi kalau sambil minum segelas 12 kan ya itu happy gitu. Iya, yang bikin happy bukan nyanyinya. Iya iya kan sambil wah hahaha gitu tapi coba deh aku tuh pernah ya jadi aku remind lagi pernah pada saat itu setelah itu ya pulang karaoke kayak terus udah nyampe rumah tuh kayak udah aja gitu stop happy-nya stop Hmm. jadi emang ngerti kan sesaat banget gitu buat aku tuh sangat sesaat dan itu bener-bener kerasa udah nyampe rumah kayak bukannya nyampe rumah teler ya karena high bukan bukan karena itu tapi emang bener-bener
nyampe rumah tuh ya udah cuci muka deh, nyampe udah di tempat tidur kayak gitu, nggak ada Ya itu udah nggak, aja gitu ya. ya itu nggak Iya, ada. iya. Aduh, tadi kan beda ya kalau kita melakukan sesuatu kita, aduh tadi happy banget ya gitu, ya ada kan rasanya. Tapi ini benar-benar pulang tuh ya, udah ya gitu aja, gitu beda Jadi gitu. jadi itu jadi semu banget ya kesannya ya buat buat beberapa orang. Mungkin ada orang-orang yang merasa berbeda. Ya, berbeda. Kalau buat aku seperti itu. Mungkin buat teman-teman yang lain yang emang senang karaoke, emang hobinya karaoke, memang beda ya gitu. Kalau buat aku memang Hmm. seperti itu gitu. Kan ada ya orang Ba- yang senang karaoke sampai beli ya buat di rumah supaya Ya, ya, happy ya, gitu ya. kan ada. Itu mungkin mereka cara happy-nya seperti itu mungkin. Dan itu Tapi nggak memang apa-apa, berbeda. nggak apa-apa. Nggak Nah, apa-apa. Tiap orang kan pasti punya ininya sendiri, caranya masing-masing. by the Gitu. way nih Kak Cika, dari tadi kita ngomongin nyanyi, nyanyi, nyanyi. Boleh dong share apa cara paling sederhana deh untuk kita mengolah vokal kita di pagi hari ini bangun tidur misalnya Ah, atau habis sarapan pokoknya kita karena kalau menurut aku dengan kita mengolah vokal kita juga melatih banyak otot loh sebenarnya bukan cuma betul. sekedar bernyanyi atau olah vokal tapi ya muka ya tenggorokan ya paru-paru kita juga dan vibrasinya ke badan bagus gitu jadi boleh nggak nih Boleh dong. asik Boleh nih, ntar ya aku jauhin dulu supaya kelihatan. Lampunya, jangan jatuh. apa sih tuh Boleh. bu dipegangin Jadi kalau pagi-pagi itu bangun tidur kan suara kita juga pasti dia posisinya juga ketika badan kita tidur pasti pita suara kita juga tidur. Makanya kalau pagi-pagi Hmm. kadang-kadang rasa nggak? Kadang-kadang kita pagi-pagi kok suaranya berat lebih berat daripada siang. Ya, 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 ya. Karena dia juga istirahat, dia resting kan sebetulnya kita suara kita. Nah, makanya kalau latihan pagi-pagi, jangan terlalu banyak nge-push. Untuk Hmm. mama-mama, kalau pagi-pagi, janganlah banyak kali ngomelnya, ya kan? Selain tidak baik untuk hati Anda, itu juga tidak baik untuk pita suara Anda. Kadang-kadang pagi kan, Oh, betul dong, misalkan gini, bangun pagi nih, emak-emak nih yang lihat anaknya udah wah gitu misalkan ya. Kamu nak, jangan. Itu kaget, akan merusak. kaget tuh langsung kita suara Kaget. ya. Pita suara Anda pun akan rusak. Bukan cuma anak yang kaget. Iya, selain itu tidak baik untuk hati Anda. Oke, jadi kalau pagi-pagi ya, biasanya latihanlah nafas dulu. Nafas dulu. Nah, yang perlu disadari itu, nih, sebetulnya kan pernafasan itu kan ada dua macam ya. Ada pernafasan atas, paru-paru, dan pernafasan otot bawah, otot perut. Kita punya yang namanya Hmm, diafragma hmm. itu letaknya ada di sini nih. Duh, aku susah. Gini nih, nih ada di sini diafragma. Nah, Ya, itu ya bentuknya itu. Jadi belajar biologi ya, anatomi. dikit, Nah, nggak terus udah apa-apa. gitu, nggak apa-apa ya. Nah, udah gitu coba tangannya diletakin di samping ketiak. Sini. Nah, terus udah gitu, Di sini, gini. kok, yes, ya, saya di sini banget nih, di rongga. Apa sih namanya, Mas? Apa sih nih, tulang apa nih? Jadi lupa. Oh, di, ya, Ya, di sinilah, daerah sini. Nah, ya, bisa ya, 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 tangannya ya. gini aja. Nah, udah gitu, buka mulutnya sedikit. Hmm, Terus buka mulutnya. dikit Terus dong. ambil nafas dari mulut. Nah, merasa ada yang mengembang kan? Ya, 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 Nah, ya, ya. ya di situ. Ya, habis di situ buang aja. Oke. Sekarang kita rasa lagi yang lain. Ternyata bukan cuma di sini, tapi dia harus sampai belakang juga. Nah, gimana? Mas lagi duduk di kursi nggak? Buat yang lagi duduk di kursi coba rasain ya, duduk tegak ya. Nah, tapi Mas Tony, ininya ya, ininya jangan tegang ya. Ini nggak ada Yang ini. sandarannya. Oh, nggak ada sandarannya. Oke. Hmm. Ininya jangan sampai Oh, tegang. ini nggak boleh tegang. Nah, Oh, ya taruh ya, aja. ya, ya. Nah, rasain. Oke. Nah, jadi badan Ya, kita tuh seperti gini. sip. Ke samping dan depan belakang. Jadi dia akan mengembang paru-parunya. Nah, rongganya juga mengembang ya. Kita cobain ya. Yuk, satu, dua, tiga, up. Nah, terus buang. Rasa? Kerasa banget.
Iya kan? Gini kan? Oh, iya, 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 iya. Oke, sekarang coba Seru, seru, diceritain seru. ya. Padahal cuma nganterin Keira latihan ya, nggak pernah masuk kan. Nah, terus udah gitu, sekarang kita coba yang bagian bawahnya ya. Sekarang Awas, ikutin awas ya. ditonton, awas ditonton suami. Hah, nggak, dia lagi nonton Netflix. Aku tuh sampai gini loh, kamu kok Iya, nggak nonton iya. aku live? Ini baru Jangan. join. Ini baru join. Hai. Oke, sekarang yang bawah. Taruh aja di sini ya, di bawah. Ya, kok agak susah sih sebenarnya. Gimana ya saya biar kelihatan ya? Oke, sini ya, nih. Sini. Nah, terus kita nafas, tapi kita mas sekarang fokusin yang otot perut dulu ya. Yang tadi lupain dulu. Coba sekarang kita ke otot perut. Nah, terus Mhm. kita nafas. Bukan ininya yang naik ya, tapi si perutnya yang mengembang ke depan dan belakang. Mengembang ke depan. Iya, Hah, tadi kan sampingan bagian dikit. atas Oh kan iya, gini iya. kan? Tadi kan gini kan Iya. yang di atas. Nah, ternyata di sini juga bisa seperti itu. Kita cobain ya. Oke. Yo, 1, 2, 3, up. Rasa nggak? Nah, teman-teman yang lain berasa? Jadi, memang apa? Kadang-kadang ini aku juga agak sulit ya untuk ngajarin anak-anak tuh karena jadi begitu. Oke, pegang perutnya. Terus dia gini. Ini kalau kayak gini nyanyinya mau gimana coba? Kan nggak bisa nyanyi balonku aja. Balonku. Kan selesai. Nggak relax gitu. Jadi Jadi, badan memang tetap harus relax ya. ya karena memang nyanyi itu memang relax itu sangat sangat penting. Walaupun misalkan kita mengembangkan kayak gini, tapi kita tuh mesti relax. Bener-bener mesti relax. Kalau misalkan kita Jangan sekarang ya, maksa ya. Jadi iya tetap gitu. nggak boleh maksa ya. Oke, oke, Dari oke. nafas aja tuh, misalkan dari nafas nih kita gini. Ah ini tuh udah nggak relax. Terus mau nyanyi gimana? Kan nggak bisa gitu. Jadi bener-bener ambil nafas Hmm, tuh bener-bener walaupun kita ambil nafas yang dalam gitu ya, banyak gitu udara yang kita ambil, tapi kan kondisi badannya relax, tetap jangan ada yang relax. tegang. Iya gitu. Oke, sekarang berikutnya ya. Kita nafas lagi. Sekarang, oke, boleh deh Mas Tony satu pegang sini, satu pegang perutnya ya. Coba pas Oh, kita oke. pas kita nafas, coba rasain bagian tubuh mana aja yang mengembang. Oke, 1, 2, 3, Oke. tarik nafas. Ngembang semua. Yes, itu dia. Makanya sebetulnya kalau kalau nyanyi itu yang kita pakai otot, tubuh itu udah jelas. Ternyata yang dipakai itu semua. Even kita berdiri pun ya, berdiri pun tuh itu tuh bener-bener ajekannya tuh ada gitu mas. Cara berdirinya kayak gitu, itu ada Hmm, gitu. Jadi bener-bener tubuh itu dipakai sekali kalau di nyanyi sangat. Berdiri tuh kita tumpuannya kemana, terus lututnya mesti relax. Ya aku agak susah nyontohin karena mesti berdiri kali ya. Mesti hmm. berdiri agak susah. Kayak gitu. Oke, berikutnya ya. Ini untuk latihan otot pernafasan juga bagus. Oke, sekarang kita nafas lagi seperti tadi. Gak usah dipikir yang mana yang ngembang, rasain aja ya. Hmm. Sekarang kita nafas nyanyi itu normal kok, gak ada yang dibuat-buat, semuanya normal. Oke, yuk sekarang kita nafas up. Oke, sekarang kita keluarin sedikit-sedikit tapi intens. Nah, kayak gitu. Coba. Lucu ya. Dikeluarin lagi. Iya lucu kan? Lucu ya rasanya. Nah, itu tuh susah loh. Jadi kayak Kita wup, mau, wup, yes, wup, yes, yes, wup yes. gitu. Iya, terus udah gitu yang susah tuh bikin intensnya. Nah, itu kan sebetulnya kita butuh effort lagi untuk Iya, 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 iya. Nggak langsung bisa. nggak langsung bisa memang. Pasti kan awal-awal kayak gitu kan. Iya, iya. Iya, Awalnya gitu, awalnya iya. gitu. Karena memang ototnya belum kepake. Kalau kita udah pakai otot, otot yang kerja. Nah, rasain deh otot yang di bawah perut. Iya Dia gitu. yang dia yang nge-push. Iya. Yes.
Jadi bukan perutnya gini, bukan gitu, itu mah capek. Capek malah malah gini. Capek itu. Iya, malah ke dalam kan. Itu capek. Justru harusnya dorong keluar. Jadi kayak ototnya kayak si otot perut Ya, tuh malah ya ya ya, ya ya. 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 Itu tuh latihan otot. Udah gitu, ada trik lagi kalau pagi-pagi gini. Aku diajarin dokter, gini ya. Kita ambil nafas, nggak usah dipikirin nafasnya udaranya masuk ke paru-paru, or perut, or di mana, nggak usah dipikir. Tapi kita ambil nafas gini. Ah, Terus kita buang ya, sambil kita kayak, ah, tahu kan kalau di tempat fitness tuh ada yang gini ya, ada. ya 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 Nah, ya ya ya. sambil kita tutup, tapi pakai tenaga ya, jangan cuma lemas gini doang ya. Pakai tenaga, terus kita buang. Tapi ini seperti kita kayak kayak memegang sesuatu yang Oh, berat. gitu. Iya, tapi kita buang Oh, nafasnya sampai benar-benar habis. Kayak gitu. Itu mari juga kita coba, biasa. mari kita coba. Coba ya. Yuk, buka, ambil nafas. Hap. Kayak mau gelut. Ambil nafas. Yuk. Sampai habis. Gitu. Capek loh, capek nggak? Iya, Iya, berasa tuh. iya, capek kan? Ternyata berasa, padahal gitu doang ya, nggak ada beban ya. Iya, bedanya dengan waktu kita fitness, ada kerja jantung ya waktu kita fitness, bener nggak sih? Kerasa nggak kalau kita gini, beda loh dengan alat berat tuh kita pasti lebih. Tapi karena ini Iya, iya. ototnya yang, jadi capeknya pasti berbeda dengan kalau kita beban. Itu beda banget. Kalau ini memang Dan betul-betul ini ke otot. membantu banyak sebenarnya ya kalau untuk Banget. apalagi kita nggak usah mikir nafas harus gini, udah pokoknya itu aja gitu. Iya, Itu itu pun aja. juga sudah melatih otot-otot Iya. badan kita untuk tidak diem ya gitu. Dan gak cuma satu titik kan? Banyak. Iya, iya, banyak yang Banyak padahal banget. itu baru gitu doang ya. Iya, banyak banget. Aku tuh bahkan dikasih tahu sama dokter gizi ya, dia bilang gini, sebetulnya untuk badan sehat itu, badan kita tuh sebetulnya nggak butuh-butuh banget kok fitness, gitu. Hmm. Jadi dengan latihan otot yang simpel-simpel seperti tadi, atau misalkan gini, uh, 15 menit ya sambil nonton TV, terus kita jalan di tempat pelan-pelan, itu tuh cukup banget, sangat memenuhi pergerakan kita satu hari. Jadi kalau mungkin teman-teman yang males ke gym, atau misalkan males nih untuk latihan yang terlalu berat, sebetulnya dengan latihan yang model tadi atau dengan jalan kaki di tempat pelan-pelan sambil nonton TV nggak kerasa loh 15 menit itu tuh udah sangat cukup sekali gitu. Hmm. Cukup banget, cukup banget. Apalagi tadi kita latihan pernafasan bagus untuk otot paru-paru ya. Itu 10 menit aja. 3 gerakan itu, misalkan 10 menit nih pagi-pagi itu tuh cukup banget sebenarnya. Gitu. Itu juga bantu kok buat untuk teman-teman. untuk mempersiapkan seharian ya gitu. Iya gitu. Sebetulnya kan Mempersiapkan seharian ya, kita berburu oksigen seharian nih. Nah, ya, kan gimana caranya biar kita bisa lebih tinggal kita pikirin setelah itu gitu kan. ya. Jadi Bayangin, selain ayo oksigen datang, oksigen datang. Nah, selain memang itu cara-cara itu memang dilakukan untuk bernyanyi, tapi memang itu juga untuk keseharian kita juga baik sekali sebetulnya. Jadi, oh hmm, latihan ini untuk jadi penyanyi? Oh tentu tidak. Itu nggak cuma untuk jadi penyanyi kok gitu. Teman-teman umum, siapapun bisa, bisa, sangat bisa. Tapi kan dicobain caranya nggak susah kan sebetulnya. Memang untuk awal-awal pasti untuk kayak itu memang agak susah. Itu memang harus mungkin beberapa kali ya rasain ototnya untuk lebih effort untuk lebih kerja gitu. Kalau dulu aku waktu kecil pernah sih sampai kayak pulang tuh, wah kok perut gue sakit gitu. Karena kayak mungkin abis sit up gitu jadinya. iya kayak sit up. Kayaknya latihannya terus ya gitu. Gitu. 1 jam, satu jam kumaha nggak sakit gitu kan. Pasti sakit itu mah kayak abis sit up. Ini kita udah lewat sejam tapi belum mati loh, hebat ya. Puji syukur Tuhan. Kemarin Gitu. sejam langsung mati, ini udah lewat sejam belum mati dia. Iya. Nah, terus kan tadi pertanyaannya gimana Kak nih untuk ngelatih vokal pagi-pagi? Oke, nah tadi habis latihannya nafas tadi, teman-teman bisa latihan gini. Kita nggak usah mikir, oh nadanya fals atau enggak, itu mah nggak usah dipikir ya.
Pokoknya kalau pagi-pagi pasti suara masih tidur. Jangan terlalu banyak reaksi yang berlebihan. Kita suaranya kasihan ya. Hmm. Cukup gini doang. Ada yang namanya humming. Nah, humming itu kan seperti kayak kita bergumam ya. Ham. Nah, ya itu. Nah, tapi kalau pagi-pagi hummingnya itu nadanya jangan terlalu tinggi. Bawah Oh. aja terus. Ya, gitu aja terus. Misalkan mau sambil ritual pagi di kamar mandi, iseng aja. Ya udah gitu aja. Beberapa kali itu cukup loh. Jadi jangan terlalu banyak. Misalkan pagi-pagi udah, itu bau udah rusak langsung. Jangan, tenang aja, ikutin pagi-pagi. Itu humming itu badan bergetar loh kalau kita pegang. Ternyata kalau dipegang badan tuh bergetar loh kalau kita humming. Iya. Gitu aja. Atau kalau mungkin teman-teman yang tahu nada, misalkan yang tahu nada boleh kok. Gitu aja terus. Aku tahu nada nggak ya? Ya, gitu aja cukup. Lumayan. Gitu, jadi Lumayan. mau satu nada. Terus teman-teman mau ganti juga boleh nadanya, kan gak harus di situ. Kadang-kadang kan, atau misalkan, boleh. Asal jangan yang tinggi banget. Gak usah, itu gak usah. Jangan yang tinggi, pokoknya. Jangan. Middle aja, Rendah, sebisanya. middle ya. Middle lah, sebisanya kita. Ya, kan? Kayak bunyi kereta tuh boleh, imitating bunyi kereta boleh. Apapun lah, tapi nadanya nggak usah terlalu tinggi. Atau misalkan bunyi waltz. Itu kan lagu. Boleh. Itu kan. Atau misalkan tahu bulat. Bisa. Beda penyanyi ya. Ya whatever lah. Teman-teman bisa lakuin satu nada boleh, nada panjang. Tapi panjang ya, jangan cuma jangan cuma gitu doang. Panjang sebisanya. Oh cuma udah cukup. Jangan. Satu nada panjang. Itu belum ngapa-ngapain itu. Iya, belum ngapa-ngapain. Ya 3-5 kali lah. Coba 5 kali dulu. Oke. Nada yang terpanjang kayak gitu. Begitu, tapi itu kerasa loh. Sebenarnya itu kerasa loh pada saat gitu. Kalau kita mau lebih merasakan lagi sambil humming itu kita coba merasakan aja gitu apa yang bisa bergetar gitu. Karena kalau namanya badan bergetar itu artinya menerima vibrasi kan. Gitu. Dan mengeluarkan vibrasi gitu. Betul. Nah untuk itu kan tadi untuk pernafasannya, untuk vokalnya seperti itu teman-teman. Kalau mau lebih jauh jangan ya ngejelimet. Les aja. Promosi jadinya saya. Les aja. Langsung DM. Jangan malu-malu. Jangan ke saya DM-nya. Ke Kak Cika. Ke DM saya mah saya ajarin bikin kalung kok. Terus aku biasanya gini, kalau aku bangun tidur biasanya kan kadang kalau kita bangun tidur kan gini, suka ada tingkat antara sadar dan tidak sadar ya. Masih ngulang gitu ya. Kalau aku membangunkan fisiknya, itu aku stretching di kasur. Supaya bangun. Kadang-kadang kan mata berat banget ya. Atau misalkan kita kayak, gila masih ngantuk banget. Tapi kayak mesti bangun gitu, nggak apa-apa. Ngebanguninnya tuh stretching. Karena kan memang stretching juga sangat penting untuk nyanyi ya. Iya, betul. Stretchingnya bisa macam-macam. Terserah, pokoknya di tempat tidur aja. Di tempat tidur, stretching. Mau gini-gini juga boleh. Kayak seperti stretching kita biasa. Itu boleh ya. Terus leher dan apa segala macam. Sambil humming-humming boleh nggak gitu? Hah? Sambil humming-humming? Sambil humming-humming boleh nggak sih? Boleh. Paling juga ya boleh. Kalau udah on nggak apa-apa sih. Kalau aku sih nggak akan on. Nggak akan humming. Aku mah belum on. Kalau udah on sama kalau aku kalau belum ketemu yang namanya segelas kopi, wah. Pasti nggak on kan? Iya kan? Nggak on. Iya. Nah biasa aku stretching. Nah ini penting teman-teman. Aku cuma mau bilang gini, kalau pagi-pagi itu yang dicari jangan handphone. Ayo, jadi kadang-kadang kan kita taruh handphone di samping ya, bangun terus gitu langsung merem-merem juga kadang-kadang suka gini kan, aduh saya tapi buka mata gitu. Berusaha sekali gitu untuk
aduh ada WA dari siapa gitu kan, benar gak sih? Ayo, Iya, siapa yang suka begitu ya? Jangan pegang handphone teman-teman. Jangan pegang handphone dulu ya, stretching dulu. Habis stretching biasanya aku duduk sila begini, terus aku gini, ambil nafas, terus aku senyum. Habis cakep. senyum, udah senyum nih ya, terus udah taruh aja. Biarkan kita tuh hening sejenak sambil tersenyum. Kita mau say thank you boleh, mau bersyukur boleh, apapun itu. Pokoknya merem sambil senyum 5 menit aja. Cukup kok kalau teman-teman mau bilang, terima kasih Tuhan. Kalau senyum, sambil senyum ya. Sambil senyum ya. Senyumnya dari hati. Jangan senyum. Kebayang gak sih? Jangan cuma Ini aku ngomong. Nih, aku ngomong sama Mas Tony ya. Makasih Mas Tony. Gimana? sebel, Deliver gimana? Ya kan? sebel Ya salah. ada Iya juga. sebel kan? Ya sama. Masa kita ngomong, kita bisa apapun lah. Kita mau ngomong terima kasih semesta, terima kasih tanaman, terima kasih piaraan kita misalkan ya. Terima kasih Tapi Tuhan. ngomongnya gitu ya. Makasih ya, makasih ya, Iya kan? makasih ya. Makasih ya tanaman, kamu hari ini berbunga. Kesel gak sih, Kak? Kesel ya, maksudnya si tanaman juga pasti kalau tanaman bisa ngomong bahasa manusia, dia akan ngomong, naon ai maneh, Ay, mane. ai maneh. Kan beda ya, maksudnya kita sama sih. Terima kasih Tuhan, terima kasih semesta. Gitu, itu Iya, tuh udah iya. kayak apa ya? Itu tuh, aduh itu seharian itu pasti enak banget. Teman-teman boleh cobain sih. Itu simple banget tapi hari itu tuh kalian pasti memulai hari itu akan berbeda. Sudah dimulai dengan yang baik. Yes, itu pasti beda. Sudah dimulai dengan yang baik. At least menit-menit berikutnya, ya udah ada dasar baiknya dulu nih. Mm-mm. Ya kan? Oh. Apapun kondisinya ya kita nggak perlu nggak bisa bilang oh kalau kita banyak agi santai agi gitu baru bisa bahagia enggak gitu. Sebenarnya dengan kita memulai itu di pagi hari mungkin belum bisa bangun tidur ya, dia nggak bisa duduk, dia cuma bisa dalam posisi tidur, tapi pada saat dia buka mata dia mencoba sambil tersenyum itu udah ya itu sudah memulai sesuatu dengan baik. Begitu juga kalau malam hari mau tidur gitu ya. Eh, ya mungkin ada teman-teman yang doa sebelum tidur, mungkin ada juga. Hmm. Atau nggak doa juga, nggak apa-apa kok. Aku bukan ngajarin yang nggak benar ya, tapi maksud aku gini. Maksud aku gini, kalau kan mau gini, menurut aku tuh dengan kita udah mengucap syukur tuh sebetulnya itu doa loh. Jadi ya kan, sebetulnya itu udah doa. Jadi kadang-kadang tuh yang perlu kita sadari tuh ini, kita tuh doa sepanjang-panjang apapun nggak kualitas juga percuma. Bukan kata-kata yang bahagia atau kata-kata yang kita rangkai sedemikian rupa, bukan itu sebetulnya. Tapi ketika hati kita benar-benar bersyukur, itu adalah doa yang sesungguhnya. Bukan berarti, oh kadang-kadang kita jadi, ayo pimpin doa. Kata-katanya kok gitu sih, kan suka gitu ya. Maksudnya, hello, Hmm. itu tuh tidak penting. Yang penting itu bagaimana sikap kita, hati kita ke Tuhan. Bukan berarti aku ngajarin, lu Sepakat. nggak usah doa. Iya kan, lu Bukan nggak usah bukan doa. itu ya, bukan Bukan itu. itu, bukan. Bukan itu. Bukan itu. Lu mau doa kayak apa juga, mau sebagus apa, kalau hati lu tidak emang untuk Tuhan, itu tuh percuma guys. Lebih baik, iya kan, lebih baik kayak kita tuh udah, ya udah kita diem dulu sejenak, hening dulu sejenak, sambil tersenyum lagi malam hari sebelum tidur, senyum aja. Makasih ya Tuhan buat hari ini. Aduh itu tuh udah, ini aku aja berkaca-kaca nih sekarang. Ya, Itu itu udah. rasanya, aduh itu Iya, tuh rasanya, itu tuh enak banget loh. apapun yang terjadi ya, kita lagi capek, Iya, secapek-capeknya lagi tapi pada saat kita mau istirahat, kita makasih ya Tuhan. Makasih ya. Udah masih bisa sekarang iya, lagi di bantal nih, udah gitu. Itu deh. Hmm, gitu kan. iya benar-benar deh. Terus aku belajar untuk, ini aku belajar ya, aku belajar untuk setiap hari kalau makan ya, makan apapun, cuman sambal sama ikan asin kek, cuman nasi goreng yang cuma pakai telur kek, coba deh lihat lihat makanannya ya, lihat makanannya, senyum aja.
bersyukur Tuhan, makasih ya. Aduh, itu tuh begitu makannya, aduh nggak apa-apa deh lu. Kok kayaknya enak Kayak, banget ya, Jun? enak banget, serius, beneran deh. Itu coba, aduh itu simple banget sih menurut aku. Beda kalau kayak kita, nanti ya coba percobaan ya dengan kita sebelum makan. Makasih ya Tuhan, dilihat tuh makanannya dilihat. Sama begitu kita terima terus kita langsung makan. Coba deh, beda banget. Itu tuh beda banget. Iya, banget, benar-benar banget, itu benar banget. Beda banget. Itu benar banget. Dan itu ya, Iya. itu contoh-contoh sederhana yang sebenarnya Iya, kalau kita banyak aplikasikan dalam banyak hal, itu banyak efeknya banget. juga sama, efeknya juga akan sangat bagus. Kalau kita cuma belum apa-apa kita udah menutup diri, udah nggak mau ngelihat gitu, ya kita juga nggak akan ngerasa apa-apa Iya, gitu kan. itu udah beda Tapi kalau banget kita sih kayak, mendengar, melihat, begitu kita rasa, ah kok enak ya, minum juga jadi lebih iya, enak, ngelihat sesuatu jadi lebih baik. em, intinya tuh sebetulnya kalau kita melakukannya dengan senyum ya, hatinya tuh pasti kebawa sih. Itu Ya, pasti kebawa. Dulu aku kan orangnya jutek banget ya. Aku menyadari sih, walaupun sebetulnya aku tuh ngerasa gini loh Mas dulu tuh. Ya gue emang kayak gini orangnya, ya lu terima aja gue orangnya apa adanya. Gue emang gak bisa senyum, ngerti gak sih? Kayak aku tuh selalu dibilang, kamu tuh kenapa sih jutek banget? Lu tuh kenapa sih jutek banget? Aku tuh sampai kesel Mas, orang tuh ngejudge ya. Selalu ngomong gue tuh, itu kan sebenarnya ngejudge ya. Maksudnya bukan, maksudnya gini, beda loh dengan, kayaknya lu kalau banyak senyum cantik deh. Beda gak sih? Jadi ya, kayak, ya, ya, ya. beda loh dengan kayak, kenapa sih jutek banget? Kenapa sih cemberut aja? Itu tuh beda banget. Dan itu tuh kayak sepanjang hidup tuh kayak, kok aku ngerasa dijudge terus ya untuk dijudge terus hanya untuk kayak untuk memuaskan mereka gitu loh. Kan sebenarnya mereka Padahal udah juga setelan pabrik ya. iya gitu kan. Kita kan kayak gimana ya Mas ya? Padahal hati aku tuh nggak ada niat loh. Bener-bener hatiku tuh nggak ada niat untuk ngejutekin orang misalkan. Terus kayak misalkan gini, kenapa sih kalau ngeliat matanya kayak gitu? Hello, mata gue udah kayak gini, terus gimana? Gitu kan bingung ya Gue kan? ngeliatnya baik-baik loh, gitu. Gue ngeliatnya baik-baik Iya, ya, lu aja kan. iya gitu kan bingung Cuma gitu loh. mungkin kalau kita mau mengkaitkannya, mungkin karena banyak orang-orang itu ya seperti itu tuh. Jadi belum apa-apa mereka membarikade, belum apa-apa mereka takut, belum apa-apa mereka menutup diri. Jadi, apa sih lu lihat? Kenapa ngeliatnya begitu sih? Bukannya Iya, yang berpikir, halo, gitu kan. Kalau kita juga halo, masa sih disenyumin terus kita, mungkin kan nggak mungkin ya disenyumin, iya, iya. halo, gitu kan pasti begitu juga Itu tuh, gitu kan. itu tuh kalau aku digituin ya kayak bisa langsung sedetik tuh berubah mood loh. Justru jadi Iya, bete, iya, iya, ngerti gak iya. sih? Kayak, Iya. kenapa sih gitu? Orang kita niatnya mau negor gak jadi negor kan jadinya. Iya, Ya males kan enggak, gitu. sudah tuh gitu Nah, mah. iya. Nah, tapi akhirnya aku belajar. Oh, gitu. Coba deh, aku sekarang coba deh senyumin aja gitu. Oh, ternyata memang Hmm. beda efeknya gitu. Juteknya ya masih ada ya nggak apa-apa gitu, itu kan emang dari Tuhannya segitu ya, dipabrikannya segitu, dikasihnya segitu ya Udah udah, tapi kan setelan kita juga pabriknya itu. iya gitu, tapi kan kita juga bisa ya, maksudnya bisa ya udah banyakin senyum gitu ya. Tentu Ini awal-awal siapa ya nih? siapa Hmm, siapa nih? Ray Jeffrin. halo Bang Salfok Ray. sama kalung dan gelangnya. Aduh. Bang Ray bisa pesan loh sama Mas Tony, itu dari alam loh, nanti disesuaikan loh Mas Bang Ray ini penyanyi juga loh. Waduh. Mangga kalau pengen fokus sama gelang dan kalungnya, mangga kita ngobrol di tempat yang berbeda. Jadi guys, kalau mau kalungnya sama gelangnya itu bisa DM Mas Tony. Kalau mau les Oh, vokal kenapa? bisa DM ke saya ya. Nah, betul sekali. Oke, Kak Cika, kayaknya kita sudah cukup kali ya hari ini ya. Gitu. Baik. Kalau nggak Semoga dicukupin, kita ngobrol sampai sore ini. iya kayaknya seru ya. Seru, seru, seru. Mungkin next time kita ngobrol, kita bisa ajak yang lain juga. Jadi Ya. biar ada sudut pandang yang berbeda dari orang-orang yang punya kebiasaan yang beda gitu. Oke, terima kasih ya. Jadi terima kasih semuanya, terima kasih Kak Cika sudah mau berbagi. Intinya yaitu kita harus mensyukuri apa yang ada dan kita harus bernyanyi, kita harus membuat badan kita lebih harmoni lagi, baik tubuh, jiwa, hati, pikiran.
agar keadaan jadi lebih baik pada saat itu juga. Itu keadaan jelas. pasti akan jadi lebih baik. Itu Dengan nggak pakai begitu, lama. nggak pakai lama. Yakin itu pasti akan jadi lebih baik. Dan itu akan membangun, kalau kita bahas sekarang, itu akan membangun imun kita. Dan imun kita bagus, di sekeliling kita yang melihat kita juga akan melihatnya juga bagus. Mereka juga akan merasakan energi positif. Kalau kita mau ngerawat orang tapi kita dalam keadaan bete, orangnya juga ngerasanya bete. Tapi kalau kita sudah membangun itu, kita udah melatih, udah membuat diri kita segar, membuat kita bersyukur. Pada saat kita mau ketemu orang pun, orang tuh akan belum apa-apa udah dapat respon positif dari kita. Nah kan jatuh. Iya. Nah kan, Tuh, giliran kemana? kan. Giliran kan jatuh. Jatuh. Suara saya masih kedengeran nggak ini? Kedengeran. Kedengeran, ya udah. Oke semuanya, terima kasih. Sehat selalu, jangan lupa bersyukur, jangan lupa bernafas, jangan lupa tebarkan vibrasi positif, biar kita bisa berbagi imun untuk semua. Satu lagi, Salam. tersenyum. Oh, apa tuh? Tersenyum ya. Tersenyum, jangan lupa tuh. Tersenyum juga. Jangan lupa ya. Terima kasih semuanya. Dadah. Iya, terima kasih. Dadah. Terima kasih Mas Tony. Iya, terima kasih Kak Jika.